aluhu sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dimaksud mereka adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin ada redaksi yang berbunyi wa ala alihi at-tahirin. Maksudnya selawat itu juga disampaikan ya bukan hanya buat Nabi Muhammad, bukan hanya buat para sahabat, tetapi juga buat para keluarga-keluarga Nabi at-tahirin yang suci, bersih dari berbagai macam kekurangan. Tuh, jadi keluarga Nabi semuanya insya Allah ya dijaga ya, karena memang ini dibilang at-tahirin, bersih dari segala berbagai macam kekurangan baik yang hissiyah maupun yang maknawiyah, baik yang bersifat nyata kelihatan ataupun yang abstrak yang enggak kelihatan. Nah kemudian dibilang hum, nah mereka itulah yang dimaksud keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Syafi'i, sebagaimana berkata Imam Asy-Syafi'i yang disebut dengan keluarga aqaribuhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna, kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi syaratnya al-mu'minun ay wal mu'minat, yaitu mereka baik laki maupun perempuan yang beriman. Jadi kerabat Nabi tapi yang beriman. Kalau yang kagak beriman gak masuk keluarga. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, ya itu nggak masuk, ya begitu. Ya, jadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab kan encang-encingnya itu, ya. Tapi nggak masuk kerabat Nabi, nggak masuk keluarga Nabi. Ya, kenapa? Sebab mestinya ada kata-kata al-mu'minun wal mu'minat. Ya, jadi keluarga Nabi yang beriman, baik laki maupun perempuan. Baru ya ditegaskan lagi min bani Hashimin wa banil Muttalibi, yaitu dari keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib. Jadi itu keturunan dari Bani Hashim, Bani Muttalib semuanya keluarga Nabi selama dia beriman. Ya kalau dia beriman semuanya itu masuk al keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bani kan maksudnya anak laki-laki, Bani Hashim, Bani Muttalib, tapi ai wa banatihim juga anak perempuannya. Ya, jadi ini namanya kalau bahasa begini namanya bahasanya ya ghalabiyah. Ya, jadi artinya ngambil yang umum disebut Bani, ya bukan berarti banatnya kagak gitu. Cuma sama Imam Nawawi ditegesin aja supaya jangan ada salah penafsiran. Kadang-kadang orang nanya, nih anak laki-laki Hashim dan ya, Muttalib, yang perempuan bagaimana? Nah, begitu. Padahal kalau disebut Bani Hashim mau laki mau perempuan, Bani Muttalib mau laki mau perempuan, masuk semuanya. Sama kalau kita bilang assalamu alaikum, mau laki mau perempuan sama. Nggak usah bapak bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah begitu. Itu namanya orang kagak belajar balaghah. Ya, kalau dia belajar balaghah udah paham. Kita baca doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahunna. Itu namanya sayang-sayang menghabiskan energi aja. Ya, udah cukup Allahumma ighfir lahum. Mau laki mau perempuan, mau satu, mau dua, mau banyak, udah Allah maghfir lahu. Ya, karena memang kita tadi baca doa ila ruhi, banyak banget. Ya udah Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi kalau satu laki Allah maghfir lahu, satu ya untuk perempuan Allah maghfir laha. Nah, begitu. Tapi kalau kita baca doa arwah untuk mereka semuanya secara umum, cukup bapak baca Allah maghfir lahum. Kan kadang-kadang ada yang baca Allah maghfir lahu, ya Allah maghfir laha, Allah maghfir lahum, Allah maghfir lahunna. Nah begitu. Ya,
jadi cukup Allahumma ighfir lahum. Ini namanya sigotnya ghalabiyah, udah umum. Cukup satu yang dimaksud begitu. Sama juga Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Itu buat laki apa buat perempuan apa buat semuanya? Buat semua. Padahal mukhatabnya laki-laki kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mereka siapa? Yang laki-laki, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, alaikum. Kalau anak perempuan, alaikunna. Tapi enggak begitu. Jadi ini umum udah. Allah bilang alaikum, ya buat siapa aja, laki, perempuan, masuk semuanya. Itu dari situ udah ketahuan tuh Bapak Saudara. Jadi Allah membuat bahasanya fasih. Itu ilmu balaghah. Nah, seperti itu. Makanya nggak usah Bapak assalamualaikum, assalamualaikunna, nah, nggak usah begitu. Cukup assalamualaikum. Nah ini jadi Imam Nawawi negesin tuh min bani Hashim wa banil Muttalib ay wa banatihima, yang perempuan-perempuan juga masuk di situ. Jadi keturunan-keturunan dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib yang laki maupun yang perempuan, itu semuanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qallu bin nisbati ila maqamiz zakati, ini ucapan manakala dinisbahkan kepada maqamiz zakah wal fa'i wal ghim wal ghanimah, dan terkait juga masalah fa' dan masalah ghanimah. Jadi ini namanya keluarga min maqamiz zakah, ini keluarga min maqamil fai', ini keluarga min maqamil ghanimah. Karena nanti ya kalau min maqamiz zakah nih ya keluarga-keluarga Nabi min Bani Hashim Bani Muttalib nggak boleh nerima zakat, nggak boleh. Ya, jadi Nabi keluarganya kagak boleh nerima zakat. Kenapa? Karena dia dan nerima ghanimah. Gitu. Jadi nanti ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Kalau harta rampasan perang itu nanti Bani Hashim Bani Muttalib keluarga Nabi dapat jatahnya. Dari 1/5 itu nanti ada. Jadi ghanimah itu nanti dibagi-bagi. Ya, itu nanti ada bagian ya untuk keluarga Nabi. Kalau fa' itu hampir sama dengan ghanimah. Cuma kalau fa' itu harta ya yang memang ya khusus diperuntukkan buat orang-orang yang memang ikut dalam peperangan dan dia bisa terlibat di situ. Ya, kadang-kadang dia membunuh dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau ghanimah itu harta rampasan perang secara umum. Makanya Bapak Saudara, kalau keluarga Nabi itu tidak boleh nerima zakat, nggak boleh. Dulu ada satu peristiwa saat Nabi Muhammad ya nyimpan harta zakat yang belum sempat dibagiin. Ya, jadi taruh dulu di rumah, belum dibagiin sama Nabi. Ya, itu bentuknya korma. Lalu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sebagai cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, anak-anak yang belum tahu apa-apa, dilihat ada korma, diambil aja dimakan sama Sayyidina Hasan, dimakan sama Sayyidina Husain. Lalu Nabi lihat, lalu kata Nabi kih begitu, kih apa artinya? Kalau kata orang kampung baru, lepein kih lepein itu. Jadi nggak boleh keluarga Rasulullah nggak boleh makan dari harta zakat. Itu begitu. Karena nanti dapat dari harta ghanimah. Ya, jadi nanti keluarga Nabi udah dapat dari ghanimah. Makanya keluarga Nabi sampai saat ini nggak mau dia ngambil zakat, nggak mau. Nah ini menurut siapa? Inda imamina Syafi'in, menurut imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Nah ada lagi Bapak Saudara keluarga min maqamid doa gitu. Ada lagi keluarga min maqamid doa. Kalau keluarga min maqamid doa, kullu muslimin,
semua orang Islam itu termasuk keluarga Nabi. Berarti kita termasuk keluarga Nabi. Ini kita termasuk keluarga Rasul, keluarga Rasul. Tapi min maqamid doa. Tapi kalau min maqamiz zakah enggak kita. Karena keluarga Nabi itu ada keluarga yang memang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, itu keturunan-keturunannya dari Bani Hashim, Bani Muthalib yang kita sebut Habib, Habibah, Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Nah, itulah mereka yang dikategorikan sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kalau secara umum orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu keluarga Nabi tapi min maqamid doa, dari makom doa. Artinya bagaimana? Kalau ada orang baca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dari segi doa kita masuk semuanya didoain. Tuh, jadi tiap hari kita dapat doanya wa ala ali. Wa ala ali itu kita masuk tuh Bapak Saudara. Keluarga Nabi namanya kita. Dari maqamid doa. Tuh. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan ya bahwa keluarga Nabi min Bani Hashim, Bani Muthalib ya itu min maqamiz zakah wal fa'i wal ghanimah. Nah, itu menurut pendapat Imam Syafi'i, imamnya kita. Ya, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Wakila, dan dikatakan wahtarahu, dan telah memilihnya ai hadzal qaula, akan perkataan ini al Imam Yahya An-Nawawi. Nah, begitu juga ini pendapat dipilih oleh Imam Yahya An-Nawawi. Ya, Imam Yahya An-Nawawi itu pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Ya, itu Imam Nawawi. Innahum, sesungguhnya mereka ai alahu sallallahu alaihi wasallam, ya keluarganya Nabi Muhammad SAW, kullu muslimin, setiap orang muslim, ai walau asyian, sekalipun dia berbuat dosa dan maksiat. Nah, kalau ada yang menyatakan keluarga Nabi ya itu adalah kullu muslimin, setiap orang Islam walaupun dia berbuat dosa dan maksiat, ini dilihatnya dari min maqamid doa. Keluarga Nabi dinisbahkan dari maqam doa. Wahadza, dan ini bin nisbati, dengan dinisbahkan ila maqamid doai, kepada maqam doa, khassatan, secara khusus. Kama huna, sebagaimana yang dijelaskan di sini. Wakila, dan dikatakan al muradu bihim, yang dimaksud dengan keluarga Nabi al atqiya, mereka yang bertakwa saja, fi maqamid doa, pada makom doa. Berarti kalau orang yang maksiat tidak masuk keluarga Nabi, karena khusus buat orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau yang tadi setiap orang Islam, mau maksiat mau enggak, selama dia muslim, dia beriman, maka dia dikatakan keluarga Nabi min maqamid doa. Wa nukila, dan dinukil anin Nawawi, dari Imam Nawawi aidan juga. Wa la'alla qaulahu, dan kemungkinan ucapannya musannif at-tahirina, kata-kata at-tahirin, muntazaun, itu diambil, ay makhuzun, artinya diambil, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yutahhirukum tathira. Kan ada dalam Al-Qur'an tuh bunyi ayat wa yutahhirukum tathira, dan Allah telah membersihkan kamu dengan begitu bersihnya. Nah, ini yang dimaksud keluarga Nabi. Makanya pengarang kitab menjelaskan dengan kata-kata wa ala alihi at-tahirin. Nah, kata-kata at-tahirin ini diambil dari kata-kata firman Allah wa yutahhirukum tathira. Ai minar razaili, yaitu keluarga Nabi itu bersih dari sifat-sifat kerendahan dan kehinaan. Makanya kita nggak boleh tuh mencela keluarga-keluarga Nabi. Sebab Allah udah bilang, ya keluarga Nabi itu wa yutahhirukum tathira, bersih dia, suci. Ya itu. Jadi keluarga-keluarga Nabi para habaib tuh Bapak Saudara, para syarif, syarifah, habib, habibah, sayyid, sayyidah. Nah, itu kita harus muliakan. Kalau kita ya tidak memuliakannya,
takutnya nanti kita dapat ya kebencian dari Rasulullah. Nah, kita jangan tuh sekali-kali ya membenci, menghina, mencaci dari keluarga Nabi. Ya, jadi nggak boleh. Kalau ada hal-hal yang kayaknya kurang seret sama hati kita, lebih bagus kita diam aja. Ya, keluarga Nabi jangan berani-berani kita celak, jangan. Ya, jangan berani-berani kita caci maki. Ini sekarang kan banyak orang keluarga Nabi, Habib, Habibah, Sayyid, Sayyidah, sampai gambar-gambarnya dibakar, diinjak-injak. Hati-hati. Ya, itu keluarga Nabi. Ya. Jadi kita berarti udah menanamkan kebencian kepada keluarga Nabi. Bagaimana kita mau dapat nanti kecintaan dari Rasulullah kalau keluarga Rasulullah kita benci? Tuh begitu. Kalau terkait bapak saudara kagak suka, diem aja udah. Sukut aja, sukut. Nah begitu. Ya. Jangan sekali-kali kita menanamkan kebencian kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah udah bilang wa yutahhirukum tathira. Tuh begitu. Wa yutahhirukum tathira. Ya, jadi banyak kisah-kisah orang yang benci dengan keluarga Nabi. Ya, jangankan di akhirat, di dunia aja udah kedapetan tuh. Ya, apanya? Ya, azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dinantang, ya dinantang, diberani, saya enggak di azab, enggak diapain, hati-hati. Ya, minimal di akhirat nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita harus takzim, kita harus muliakan yang namanya keluarga Nabi. Sebab tiap hari kita sholat aja kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan kalau kita baca salawat lupa ya membaca salawat kepada keluarga Nabi, itu dianggap ya salawat kita salawat yang kurang masih. Nah begitu. Jadi begitu mulianya keluarga Nabi, sehingga Allah bilang wa yutahhirukum tathira. Wa ala sahabatihi, juga kita membaca selawat ya kepada sahabat-sahabat Nabi bi fathis shad, sahabati, shadnya dibaca fathah, ai ashabihi. Sahabah sama ashab itu ya sama ya, jadi bentuk jamak. Sahabah bentuk jamak, ashab juga bentuk jamak. Dari mana? Yaitu jam'us sahibin Nabi, bentuk jamak daripada sahib. Sahibun ashab. Tapi istimewa buat kata-kata sahib ada yang dijamakan dengan sahabah gitu. Biasanya yang banyak sahib jamaknya ashab. Tapi di sini ada sahabah. Nah, itu masih boleh. Qala Muhammad Ar-Razi fil Mukhtar. Berkata Imam Muhammad Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Mukhtar, lam yujma' fa'ilun ala fa'alah. Tidak pernah dijamakkan lafaz fa'il, wazan fa'il atas fa'alah. Sahib, sahabah, jarang banget tuh. Ya, biasanya fa'il, af'al. Gitu ya. Fa'il biasanya jamaknya apa? Af'al. Sahib, ashab. Tapi kalau fa'il dijamakan dengan fa'alah, itu jarang banget. Nah, enggak ada. Kecuali lafaz sahib jadi apa? Sahabah. Begitu Bapak Saudara. Illa hadzal harfa, faqat kecuali huruf ini aja. Kecuali lafaz sahib saja yang dijamakan dengan sahabah. Biasanya kalau ikut wazan fa'il sahib ya itu pasti ashab. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Mukhtar. Wa idafatu sahibin lin nabiyyi, dan idafat lafaz sahib kepada nabi ihtirazun anis sahibi lahu, itu pengecualian daripada sahabat lahu bagi nabi qablan nubuwati, sebelum nabi. Ini sahabat ya, sahibun nabi, sahabat nabi. Berarti kata-kata sahibun nabi ini dapat mengecualikan sahabat sebelum nabi diangkat menjadi seorang nabi. Wal muradu bi sahibin nabi as-sahabiyyu,
yang dimaksud dengan sahabat Nabi as-sahabiyu, ya siapa yang disebut dengan sahabat? Wa huwa, yaitu manijtama'a mu'minan bihi, orang-orang yang kumpul dalam keadaan beriman dengan Nabi ba'da nubuwati, setelah Nabi diangkat menjadi nabi. Dalam usia 40 tahun Nabi diangkat. Nah, siapa-siapa yang bertemu ya kemudian dia beriman kepada Nabi, maka dia disebut sebagai sahabat. Hala hayatihi, saat Nabi masih hidup. Kalau Nabi udah meninggal, mimpi kita ketemu Nabi, bukan sahabat. Misalnya bapak saudara bermimpi dengan Rasulullah, itu katanya orang kalau ngimpi dengan Rasul pasti itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena setan iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi suatu saat kalau bapak saudara bermimpi ya dengan Rasulullah, itu benar udah Rasulullah. Tapi bapak tidak dikategorikan sahabat, karena ya itu dalam posisi Nabi udah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup itu ya silakan, nggak apa-apa. Iya. 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 Jadi begini Bapak Saudara, ya, kalau ada orang-orang yang bermimpi dengan Rasulullah itu nanti ya itu ya dia pasti ya akan membawa harum cahaya dan wangi gitu. Harum tuh kamar kita tuh, kalau kita pernah bermimpi dengan Rasulullah, kamar kita harum wangi. Dan tidak perlu bilang bahwa ada yang bilang ini adalah Rasulullah, enggak, udah pasti itu. Ya, udah ya dia paham benar bahwa itulah Rasulullah. Nah, begitu. Jadi enggak dibilang itu yang tadi adalah Rasulullah, enggak begitu, enggak. Nah, begitu. Ya, jadi udah otomatis. Ya, seperti itu. Ini satu keistimewaan Bapak Saudara. Artinya setiap orang bisa aja. Ya, begitu Bapak bisa aja ya bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ya ini ya udah benar-benar membuat satu nilai yang sangat mulia. Nah, seperti itu. Mungkin kalau Bapak Saudara bermimpi kemudian nanti bertemu, itu harumnya terus tuh masih. Ya, apalagi ya ketemu bisa cium tangan, ya pokoknya bisa megang jasad dari Rasulullah, harumnya terus tuh masih ada. Begitu. Itu diantaranya, ya diantaranya, ya ciri-cirinya orang yang bermimpi dengan Rasulullah itu istimewa banget. Ya, dan bisa kemungkinan Bapak Saudara, ya kita semuanya diberikan kemampuan bermimpi dengan Rasulullah. Ya bisa, ya siapa aja bisa. Ya, jadi enggak mesti ya orang-orang tertentu, tapi semua manusia bisa. Yang penting dicinta dengan Rasulullah, dia banyak membaca salawat dan ada keinginan benar untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Ya, kan ada tuh. Ya, misalnya beberapa kiat-kiat supaya kita bisa bermimpi dengan Rasulullah. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita udah bermimpi dengan Rasulullah, tolong jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Nah, begitu. Jadi udah kita simpen aja. Kita simpen saja. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Nah, seperti itu. Dan kita nggak boleh juga ya ngaku-ngaku, nggak mimpi ngaku mimpi. Nah, nggak boleh juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita benar ngimpi, benar Bapak, bisa terjadi. Dan ini jangan kita ceritakan kepada siapa-siapa. Ya, dan itu pasti ada ya asar dan pengaruhnya, gitu. Pasti ada asarnya. Kalau nggak ada asar, nggak ada pengaruhnya, berarti itu bukan Rasulullah. Ya, begitu. Jadi kalau benar ngimpi Rasul, pasti itu Rasulullah, ada asar, ada pengaruhnya.
Nah, seperti itu. Nanti ada di beberapa kitab dijelaskan seperti itu. Ya. Jadi dengan pertanyaan tadi bisa saja setiap diri kita itu diberikan kemampuan bermimpi dengan Rasulullah. Bapak bisa, kita bisa, saudara bisa. Nah begitu. Tapi tetap ada kiat-kiatnya. Ya minimal emang dia benar-benar cinta dengan Rasulullah. Sering banyak baca selawat kepada Rasulullah. Ya dan dia selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, baru dah dia bisa bermimpi dengan Rasulullah. Tuh seperti itu. Ya, jadi kita kembali lagi ke bacaan kita tuh. Ya, jadi setiap orang yang beriman yang bertemu dengan Rasulullah, tapi syaratnya Rasulullah masih hidup dan syaratnya Rasulullah diangkat menjadi nabi. Walaisal ijtima'u fis sama'i, dan tidaklah ya kumpulnya itu fis sama di langit. Walau a'ma, sekalipun orang yang ketemu dengan Nabi itu buta, Bapak Saudara. Artinya kalau buta kan dia kagak ngelihat Nabi ya. Ya tapi dia ketemu, sahabat juga namanya. Au ghaira mumayyizin, atau belum tamyiz. Orang itu belum tamyiz, bertemu dengan Rasulullah, dia beriman dan Rasul masih hidup. Itu namanya udah sahabat juga. Walau saatan, sekalipun sesaat. Sesaat artinya sebentar. Walau bila mujalasatin, walaupun tanpa duduk bersama. Wa mumasatin, tanpa berjalan-jalan bersama. Wa mukalamatin, atau sambil ngobrol-ngobrol berbincang-bincang. Walaupun tanpa diikuti dengan itu. Ya, itu tetap dinamakan sahabat. Au marra ahaduhuma, atau lewat salah satu daripada keduanya alal ahad, atas yang lain. Rasulullah lagi duduk di satu tempat, ada yang lewat. Ya, cuma lewat doang dilihat, jadi juga sahabat. Atau ada orang lagi duduk, Rasul yang lewat. Rasul lihat atau dia yang lewat, dia lihat. Nah, itu juga sama. Sahabat juga. Salah satu ya melewati terhadap yang lainnya. Wa huwa naimun. Sementara orang yang dilewatinya itu apakah Nabi atau Nabi yang lewatin orang itu lagi tidur, itu tetap dikategorikan sahabat. Ada si A lagi tidur, Nabi lewat, Nabi lihat, itu sahabat namanya. Atau ada orang lewat, Nabi yang lagi tidur, dia ya sempat lihat Nabi lagi tidur, sahabat juga namanya udah. Itu begitu. Jadi enggak mesti yang namanya sahabat harus bergaul tiap hari seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak. Nah, jadi pengertian definisi sahabat seperti itu. Orang-orang yang pernah berkumpul ya setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, dan orang itu percaya, beriman, dan saat itu Nabi masih hidup. Walaupun orang itu buta, ya, walaupun cuma sesaat, walaupun cuma sebentar, ya, walaupun dia lagi tidur, nah itu disebut juga sahabat. Pada Buddha maka tidak mesti itu mintuli timaihi, dari lamanya berkumpulnya bisohabi. Itu beda kalau sahabat. Kalau sahabat disebut sahabat, ya tabi'in tuh ya disebut ya tabi'in kalau sering kali dan lama bertemunya dengan sahabat. Nah itu baru disebut tabi'in. Tapi kalau sahabat enggak mesti dalam waktu yang lama. Walau saatan, sekalipun sesaat sebentar, itu masuk dalam kategori apa? Ya dia udah sahabat. Wal parku, bermula perbedaan anajtima'an nabi, sesungguhnya kumpulnya Nabi SAW yu'assiru minan nuril qalbi, ya itu berpengaruh dari cahaya hatinya. Ada apa mayu asiru bi ghairihi, yaitu ya melebihi daripada pengaruh yang lainnya. Qal arabil jalpu yantiqu bil hikmah bi mujarrad ijtima'ihi bihi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Arabi itu dia bisa mengucapkan kata-kata yang hikmah semata-mata hanya kumpul sama Nabi aja. Tuh coba bayangkan. Orang Arabi kan artinya orang Arab kampung. Orang Arab kampung tuh gara-gara ketemu sama Nabi, dia bisa
mengucapkan kata-kata yang penuh dengan hikmah. Kenapa? Asar, pengaruh, sebab dia bertemu dengan Nabi beda. Nah seperti itu. Makanya orang kalau bermimpi dengan Rasulullah, asarnya beda gitu. Beda sekali Bapak Saudara. Nah, makanya gak bisa kita ngaku-ngaku belum pernah ketemu Nabi ngaku bilang ketemu, mimpi. Sebab nanti asarnya beda, pengaruhnya beda. Nah seperti itu. Ya, jadi makanya tuh ya orang walaupun cuma ngelihat Nabi nanti akan memunculkan nurun qalbi, ya, cahaya di dalam hati. Tuh, jadi dalam hatinya udah penuh dengan cahaya. Ya, seperti itu. Inilah pengaruh daripada ya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kan Rasulullah bilang anta syamsun anta badrun. Tuh, jadi Rasulullah itu bagaikan matahari. Rasulullah itu diumpamakan bagaikan bulan purnama. Sehingga siapapun yang bertemu ya dengan Rasulullah dan dia beriman itu nanti akan mempengaruhi pengaruh yang sangat besar. Ya, itu begitu. Pengaruh yang sangat besar. Ya. Nah ini yang dikatakan dengan ya asar ya yang masuk ke dalam hati. Nah seperti itu Bapak Saudara. Nah nanti baru kita lanjutkan wala yushtaratu. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.